OSIS di sekolah mereka masing-masing, tapi kita mengkategorikannya semua dalam ketua OSIS SMP dan SMA BPK Penabur. Supaya lebih afdol, tadi aku manggil nama panggilan ya. Boleh kenalkan nama lengkapnya dan nanti baru kita akan ngobrol satu-satu ya. Dimulai dari ujung dulu supaya aku nggak salah. Silakan. Ya, halo semua, nama aku Carla Edlin, biasa dipanggilnya Carla. Dipanggilnya Kayla ya. Oke. Carla. Hah? Carla. Oke. Selanjutnya. Halo semua, nama aku Edward Devil Sertato, biasa dipanggil Edward. Dipanggil Edward ya. Carla, Edward di sebelahnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaylin Ashley Sapriano, biasa dipanggil Kaylin. Kaylin. Oke, Kaylin. Gak ada yang salah ya. Terakhir. Halo semuanya, perkenalkan aku Candice Fian Setiawan, biasa dipanggil Candice. Candice. Oke ya. Tadi aku takut salah manggilnya ya. Candice jadi panggilannya ya. Inilah keempat ketua OSIS dari BPK Penabur, baik perwakilan SMA dan juga perwakilan SMP. Ya. Dan kita sebelum ngomong lebih lanjut tentang apa yang kalian lakukan selaku ketua OSIS gitu ya. Aku mau tahu dulu tentang apa yang kalian ketahui tentang kepemimpinan. Nah ya, dimulai dari kayaknya yang gede-gede dulu ya. Carla ya, boleh mulai dulu. Kalau kamu ditanya kepemimpinan, apa yang ada di kepala kamu? Mungkin satu kata yang muncul di kepala aku tuh inisiator. Karena sebagai pemimpin itu kita kan tentunya kita perlu jadi orang yang mulai duluan, kita perlu jadi orang yang approach duluan gitu. Tapi selain itu juga kepemimpinan itu bukan hanya tentang bagaimana orang lain dengerin kita, tapi tentang bagaimana kita juga dengerin orang-orang lain itu. Wow, inisiator, satu kata yang kamu pilih tentang kepemimpinan, itu Carla. Kalau Albert sendiri punya jawaban lain pasti. Kalau buat aku itu kayak lebih pengarah, karena pemimpin itu kan kayak pasti ada anggotanya. Nah di situ sebagai pemimpin itu kita juga bisa mengarahkan anggota-anggotanya. Jadi buat aku sih itu. Pengarah, yang satu inisiator, yang satu pengarah. Gimana dengan Kaylin? Menurut saya kepemimpinan itu memerlukan kemampuan untuk memotivasi, memimpin, menuntun dan juga untuk menginspirasi anggota-anggota lain untuk mencapai tujuan bersama. Wow, ini banyak ya. Aku mau rangkumnya gimana ya? Memotivasi tadi ada, memimpin dan lain-lain itu ada dalam kata-kata Kaylin. Lalu kalau Kaylin sendiri? Jadi sebagai seorang pemimpin di sini konteksnya OSIS ya, organisasi. Jadi kita tuh harus menyatukan puluhan kepala gitu ya. Jadi pastinya banyak tantangan, pastinya ada banyak hal yang harus kita lakuin, banyak tanggung jawab. Jadi kita harus juga menjadi orang yang bertanggung jawab, yang bisa ngerti orang lain, ngerti diri sendiri. Oke, aku boleh rangkum katanya bertanggung jawab aja mungkin boleh ya. Inisiator, bertanggung jawab, ada kepemimpinan, ada mengarahkan. Keempat kalimat ini kan bukan hal yang mudah, setuju? Nah, berarti kalian saat memilih jadi ketua OSIS, kalian sudah tahu hal yang tidak mudah itu akan kalian lakukan. Betul ya? Nah, pertanyaannya adalah mengapa kalian mau jadi ketua OSIS? Nah ya, aku mau coba dari kalian dulu deh. Aku ngacak dulu nggak apa-apa ya. Kenapa pengen jadi ketua OSIS? Karena sejak kecil saya sudah menjadi ketua kelas. Jadi juga saya pada saat SMP saya ingin belajar lebih mengenai jiwa kepemimpinan saya agar bisa menjangkau lebih banyak siswa-siswi agar saya bisa bantu. Oke, jadi kamu pengen meneruskan gitu ya. Wali kelas aja, tadi jadi ketua kelas aja nggak cukup gitu ya. Kamu pengen kembangkan lagi lebih luas lagi, itu alasan kamu jadi ketua OSIS. Carla? Kalau aku kan ini tuh kalau jadi ketua OSIS itu berarti ini udah tahun kedua kan jadi anggota dari kepengurusan OSIS. Dan aku lihat dari tahun pertama aku jadi pengurus, jadi anggota itu, oh kayaknya ada hal-hal yang bisa aku kasih gitu baik buat si organisasinya sendiri maupun buat sekolah. Ada sesuatu yang lebih yang bisa aku kasih dan aku pengen punya kesempatan gitu buat bisa merealisasikan itu. Wow, pengen berdampak ya. Oh ini masukannya. Oh iya, luar biasa. Terima kasih ya. Masukan yang sudah hadir. Edward? Kalau aku sih sebenarnya bukan mengajukan diri sih, Sir. Jadi emang awalnya iseng-iseng aja mau OSIS. Oh iseng-iseng berhadiah. Ya, terus kebetulan sama ibu kepala sekolah dia Ya. saya jadi ketua OSIS. Terus kepilih, ya udah dijalanin deh. Oke, jadi terkadang pemimpin itu bukan tiba-tiba kemauan sendiri. Ini salah satu contoh dari Albert ya. Belum terpikirkan mau jadi ketua OSIS, tapi diminta dan karena ada yang melihat potensi kamu, akhirnya kamu coba dan ternyata kamu menikmati juga jadi ketua OSIS ya. Candice?
kalau dari pengalaman aku sendiri di kelas 7 sebelumnya tuh aku jadi anggota MPK, itu jadi anggapannya ketua kelas gitu lah ya, sama kayak Kaylin juga. Jadi aku merasa di kelas selanjutnya ini aku udah ada potensi gitu untuk jadi ketua OSIS yang jangkauannya lebih besar dari ketua kelas gitu. Aku juga merasa bisa bertanggung jawab sama apa yang aku kerjain, jadi kenapa enggak gitu. Dan emang udah ditunjuk juga sama guru-guru sama pembina OSISnya kalau aku emang udah ada potensinya, jadi kenapa nggak dicoba, dan ternyata setelah dijalanin oke juga gitu. Oke, jadi boleh kasih tepuk tangan juga, ternyata masing-masing punya supporter ya. Jadi Kendis merasa juga ini salah satu peluang gitu ya. Kalau aku merasa punya bakat memimpin, harus aku taruh wadahnya di mana ya? Ternyata ada wadahnya, itu menjadi ketua OSIS ya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang sudah kalian lakukan? Berarti sudah menjabat semua kan? Ya, berarti sudah banyak kegiatan-kegiatan. Boleh sharing nggak selaku ketua OSIS karya-karya apa, acara-acara apa saja yang sudah kalian lakukan, acara yang sudah kalian pimpin seperti apa? Ya, dimulai kali ini dari Edward dulu. Silakan Edward. Kalau buat aku sendiri sih, karena kebetulan sekolah juga emang ngedukung banget buat acara-acara ya. Jadi selama menjabat ini tuh udah ada beberapa acara. Nah yang paling terbarunya itu ada HCL, kalau pada dengar itu kayak turnamen pertandingan olahraga antar sekolah, utamanya di futsal sama basket. Nah itu pas selama HCL itu sih sekolah juga banyak banget dukungannya, kayak guru-guru juga pada bantu ngebimbing kita juga. Terus kan pas HCL ini banyak banget orangnya. Nah itu di situ juga guru-guru tuh kayak memberikan kita wadah gitu buat berlatih. Terus juga aku secara langsung kayak belajar buat memimpin orang banyak banget di situ. Oh, itu luar biasa ya, karena yang kamu pimpin tuh selain dari timnya kamu harus mengatur juga untuk yang bertanding, itu semua banyak sekali ya. Betul. Pengalaman yang sangat berharga sekali ya, bisa memimpin satu event yang besar. Candice, langsung ke kamu kali ini, gimana? Mungkin ada beberapa acara di SMPK Singasana, salah satunya aja kali ya, yaitu ACSW namanya. Jadi itu tuh singkatan dari Art Charity Sports Week. Jadi dalam 2 hari gitu kita ada full, setelah biasanya di akhir semester setelah ujian. Acara ini tuh ada artsnya, ada sports, dan charity. Jadi artsnya itu kita ngembangin bakat siswa-siswi dalam bidang seni. Lalu di sports kita ada lomba futsal, lomba basket, yang dimana siswa-siswi bisa dalam bidang olahraga itu dikembangin lagi. Dan untuk charity dari OSIS sendiri kita ada seperti berjualan gitu ya. Jadi dana usaha yang kita adakan untuk menyumbang ke orang-orang di sekitar kita. Oh, ini untuk nyumbang siapa aja nih? Orang sekitar itu siapa aja? Ada misalnya kayak panti asuhan, juga ya masyarakat sekitar sekolah Masyarakat juga. sekitar sekolah. Jadi ini acara intern dan juga eksternal jatuhnya ya? Iya, jadi bisa dibilang mencakup siswa-siswi dan juga masyarakat sekitar. Wow, luar biasa. Ini skala SMP yang kamu lakukan ya? Luar biasa. Carla, next apa nih yang sudah kamu lakukan bersama dengan tim? Sejujurnya, aku tuh baru 1 bulan kurang gitu. Wah, pemimpin baru di sini ya? Jadi Oke. kalau dibilang kayak yang tadi udah disebutin, oh udah ada acara ini belum gitu. Kita masih dalam proses. Apa ya? Oh, mungkin waktu itu aku juga terlibat di pemilihan anggota-anggota baru buat si pengurus OSISnya. Kalau misalnya kata pembina aku nih, sudah memilih calon-calon pemimpin masa depan. Oh, luar biasa. Ceritain dong kalau gitu, gimana proses rumitnya memilih pemimpin masa depan tadi? Nah, rumitnya prosesnya rumit karena kayak prosesnya itu panjangnya, dan kita juga takut kayak apa nanti kita salah memilih orang, apa ini ternyata kita waste potential dan segala macamnya. Tapi ya kita juga kan konsultasi kayak ke pembina, terus kita konsultasi juga sama MPK, terus diantara aku sama wakil aku juga kayak saling diskusi juga kayak oh ini deh yang ini gitu. Jadi pada akhirnya juga kita kayak oke, ini adalah orang-orang yang udah kita pilih, ya udah kita kembangin potensi setiap mereka gitu.
Wow, dipikirkan secara matang ya sebelum nanti akhirnya benar-benar bekerja sama gitu ya. Dan itu juga kamu dapatkan sekali lagi saat menjadi ketua OSIS, belajar untuk bekerja sama dengan banyak teman-teman juga ya. Good Carla, Kelly, kayaknya punya cerita banyak. Silakan. Sejujurnya saya juga sama kayak Cikarla. Saya baru jadi ketua OSIS pas 18 September. Oh, 18 September. Jadi bisa katakan baru sekali. Tapi biasanya jadi ketua OSIS itu sebelumnya sudah jadi anggota. Betul ya? Sudah saya bidang 7. Bidang 7 itu bidang apa, Ken? Mengenai kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani. Oke, berarti sebelum kamu jadi ketua, acara apa saja yang sudah kamu adakan meskipun bukan jadi ketua ya? Kamu terlibat di sana acara apa? Beberapa di antaranya ada tanaman toga. Jadi kita tuh nanam tanaman toga di sekolah supaya sekolah kita jadi lebih asri juga. Terus selanjutnya ada health facts, di mana anggota OSIS bidang 7 itu memposting ke sosmed mengenai beberapa fakta kesehatan. Oke, itu semua sudah kamu lakukan saat menjadi anggota. Ya. Dan pasti ada inovasi-inovasi baru lagi saat kamu akan menjadi ketua ya. Ya. 2 ketua baru, ini 2-nya sudah lama ya, sudah menjalankan tugasnya. Kalau gitu aku mau tanya untuk tantangan menjadi seorang ketua OSIS. Pasti nggak mudah, betul ya? Seperti udah aku katakan tadi, saat kalian berani menjadi ketua OSIS, itu ada tantangan besar yang menanti kalian. Boleh nggak sharingkan buat kita semua, apa aja sih tantangannya saat menjadi ketua OSIS? Candice, kamu diminta dulu pertama. Yang udah aku sebutin tadi di awal, jadi kita tuh sebagai ketua, sebagai pemimpin sebuah organisasi, kita harus nyatuin puluhan kepala supaya ada satu jawaban, ada satu tujuan dari organisasi ini. Nah, pertama puluhan orang itu tuh gak mudah ya, banyak karakter yang berbeda-beda, dan aku sebagai pemimpin mereka, sebagai pengarah mereka, aku juga harus bisa ngatur semua itu supaya nggak ada keributan, nggak ada masalah, supaya bisa capai tujuan bersama. Terus pasti ada tanggung jawab juga yang besar karena sebagai pemimpin pasti banyak tugas yang harus dilakuin. Ini tugas-tugas dan juga mengatur orang-orang itu tantangan terbesar untuk Iya. seorang Candice. Edward gimana, Bang? Kalau buat aku sih sebenarnya banyak, karena organisasi ini kan terdiri dari beberapa orang, pasti kepalanya pemikirannya beda-beda. Makanya tadi pas di awal aku bilang kita tuh sebagai pengarah, karena di sini tuh sebagai pemimpin kita itu kayak mengarahkan anggota-anggotanya buat mencapai tujuan yang sama. Terus yang susahnya lagi itu juga kadang kepribadian orang kan beda-beda, jadi bisa ada kayak sesama anggota ada konflik atau ada yang nggak suka gitu. Nah itu juga salah satu kesulitannya sih. Mungkin mirip-mirip ya dengan Candice ya, mengatur orang itu nggak mudah gitu ya, banyak kepala, banyak ide, banyak karakternya, jadi itu tidaklah mudah menjadi ketua OSIS menyatukan mereka semua. Carla dan juga Kaylin meskipun baru ya, tapi kayaknya aku tetap akan tanya tantangannya, karena walaupun baru 1 bulan, kayaknya udah mulai ada perasaan-perasaan seperti apa ya. Carla dulu deh, boleh. Aku setuju banget sih sama Candice sama Ko Edward. Sebenarnya kayak bukan cuman internal antara pengurus-pengurusnya aja yang punya kepala yang banyak, tapi kita juga kan berurusan sama anak-anak di sekolahnya kan, kita berurusan sama teman-teman kita, kakak kita gitu, dan di situ mereka juga pasti nuntut kita, oh aku pengen acara kayak gini, aku pengen acara kayak gini, dan pada akhirnya tuh kita ya sebisa mungkin kita merealisasikan itu gitu, tapi ada kalanya emang hal tersebut ada hal-hal yang kita nggak beberin ke orang gitu, kalau misalnya memang kenapa itu nggak bisa dilaksanain. Jadi apa ya, lebih ke gimana kita bisa memuaskan banyak pihak, sebanyak mungkin pihak, tapi at the same time kita juga tetap on track kayak oke, tujuan kita ke sini gitu. Karena orang lain boleh kritik, boleh ngasih saran, tapi pada akhirnya yang merealisasikan kan kita, yang tahu juga kita gitu. Belajar ya, jadi pemimpin pasti ada omongan kiri kanan, ekspektasi orang beda-beda, tapi akhirnya bagaimana mewujudkan segala sesuatu, gak sesuai ekspektasi orang, kita gak bisa nyenengin semua orang, tapi at least yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Itu versi Carla ya. Kelly? Kalau dari saya, kita perlu menyelesaikan berbagai konflik, kayak merealisasikan program yang telah kita buat. Juga kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik, kalau nggak nanti program-programnya bisa berantakan. Kita juga harus bisa percaya diri, karena tentu sebagai ketua OSIS kita nggak boleh malu-malu.
Oh, ini juga penting ya. Akhirnya mereka bisa duduk berdiri di sini juga salah satu kemampuan saat menjadi ketua OSIS gitu ya. Jadi mereka bisa tampil percaya diri, mereka bisa berbicara di hadapan kita semua. Itu juga bukan hal yang mudah dan itu mereka dapatkan sekali lagi saat mereka menjadi ketua OSIS. Oke, berarti aku mau ada beberapa pertanyaan terakhir. Ini menjadi pemimpin di era digital. Berbeda dengan zaman dulu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang hadir di sini, aku juga dulu mantan ketua OSIS mungkin gitu ya. Tapi tantangan yang mereka hadapi di depan ini akan lebih sulit karena mereka menjadi ketua OSIS di era digital. Setuju ya? Jadi adakah perbedaan menjadi ketua OSIS di era digital seperti ini? Versi masing-masing pasti akan berbeda karena setiap pemimpin pasti punya pemikiran. Silakan ceritakan versi pemikiran kalian sendiri. Aku mau mulai dari Carla Tru. Bagaimana? Apa ya, kalau misalnya di era digital itu sebenarnya ironisnya adalah kendalanya tuh komunikasi gitu. Justru di masa dimana kita bisa dengan mudahnya komunikasi sama orang lain secara daring, itu tuh jadi satu kesulitan gitu karena seringkali justru kita oh ya udah kita pakai Zoom aja, kita pakai Meet aja, kita call aja, kita nggak usah ketemuan. Tapi sebenarnya itu tuh bisa jadi kendala juga karena di situ kita kan ya kalau orang di Zoom suka hilang ya dan segala macamnya gitu. Tapi at the same time gitu kita juga butuh teknologi itu gitu. Sekarang kan kalau misalnya kita ada acara apa gitu, misalnya acara ini juga kan pasti ada di TikTok, ada di IG dan segala macamnya. Jadi menurut aku sebenarnya era digital ini tuh bisa jadi pedang bermata dua sih. Kayak kalau misalnya kita menggunakan itu dengan baik, maka itu bisa jadi sarana komunikasi yang menjangkau cakupan masyarakat, cakupan target yang lebih luas. Tapi kalau misalnya kita menyalahgunakan itu justru akan menimbulkan gap gitu antara kita sama orang lain. Jadi bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya, tantangan tersendiri ya. Lebih sulit apa lebih mudah? Karena hidupnya di zaman ini kan kita nggak bisa membandingin sama zaman sebelumnya. Cuman ya lebih sulit sih. Lebih Karena, sulit ya? Oke, maupun lebih sulit ya tetap harus dijalankan ya. Itu dari Carla. Kalau mau ke Kadis deh, kalau dari Kadis gimana? Kalau dari aku sendiri ya, kan mungkin di OSIS di zaman sekarang udah banyak banget sekolah yang misalnya di era digital ada Instagram OSIS, ada media sosial lainnya gitu. Dan misalnya OSIS 1 sama OSIS 2 ngepost sesuatu acara, dan mungkin kita sebagai OSIS yang belum melakukan acara tersebut dan mau merealisasikan acara tersebut, ada kalanya kita dibanding-bandingin, ada kesulitan misalnya ada plagiat atau apa gitu kan, emang sulit ya. Tapi dengan adanya media sosial juga kita bisa mencakup masyarakat luar, kita bisa nge-reach lebih banyak orang daripada misalnya mungkin di zaman sebelumnya nggak banyak orang yang tahu tentang sekolah kita, nggak banyak yang tahu tentang OSIS kita karena belum banyak media sosial. Tapi sekarang karena dengan udah ada banyak media sosial, mungkin masyarakat luar lebih tahu tentang kita. Jadi sekali lagi bisa jadi positif, bisa jadi negatif juga ya. Itu pandangan dari seorang Kadis ya. Lo gimana dengan Edward sendiri? Kalau buat aku sendiri sih di era digital ini sebenarnya lebih ngemudahin banget. Kenapa? Soalnya tiap orang kan punya kesibukannya masing-masing. Apalagi kita kan udah SMA juga banyak yang mau mikirin kuliah kemana. Jadi ada yang ngambil les tambahan pelajaran, ada yang belajar lebih buat ini, buat itu. Terus juga ada yang mungkin hobi masing-masing gitu. Nah jadi menurut aku sih era digitalnya ngebantu banget karena di tengah-tengah kesibukan tuh misalkan ada mau rapat, ada mau ngomongin sesuatu bisa lewat chat, bisa pakai Zoom gitu. Terus juga buat publikasi itu bakal berguna banget karena orang kan rata-rata sekarang main Instagram, TikTok semua kan. Nah jadi dengan kita share acara-acara kita di TikTok nih gitu, orang bakal kayak notice gitu, oh BPK nih banyak juga ya acaranya. Jadi itu juga bisa menarik orang juga gitu buat melihat ke sekolah kita. Oke, kamu coba melihat dari sisi positifnya Edward ya. Oke, kalau Ebon melihat dari sisi positif, gimana kalau dengan Kaylin sendiri? Di era digital ini pastinya banyak aplikasi-aplikasi yang baru. Jadi kita juga perlu adaptasi dengan teknologi yang baru yang ada. Ada juga kayak misalkan aplikasi kayak Canva buat ngedit video gitu. Itu bisa membantu kita semua untuk lebih mengembangkan
kekreativitasan kita untuk lebih berkreasi lebih banyak lagi. Dan juga tapi kadang-kadang pengurus OSIS kalau di Zoom gitu kadang-kadang suka jadi lebih susah buat dihubungin, kadang-kadang juga suka hilang-hilang. Jadi sekali lagi positif dan juga negatif kamu juga sampaikan di sini ya. Ini dari perspektif masing-masing. Bapak Ibu, saat saya bercerita seperti ini sebenarnya yang saya ingin tampilkan adalah kita melihat bahwa dari semuda ini Bapak Ibu, dari mereka SMP dan juga SMA, mereka sudah punya bibit kepemimpinan yang begitu luar biasa ya. Dan kita berharap semoga ini nggak berhenti di mereka bisa jadi satu contoh yang baik juga dan menginspirasi teman-teman lainnya, pasti dari kelas juga ya, supaya mereka jangan takut untuk jadi ketua OSIS, mereka juga harus bisa menjadi pemimpin dan menunjukkan impact yang luar biasa sama seperti 4 teman-teman kita di atas ini ya. Oke, karena keterbatasan waktu kita nggak bisa ngobrol terlalu banyak, tapi saya sudah terinspirasi, saya sudah bangga sekali dengan 4 anak yang luar biasa ini dengan kata-kata yang kalian ucapkan dan saya yakin semua juga terinspirasi. Boleh dong kita kasih apresiasi dengan tepuk tangan kita paling meriah. Wow, untuk keempat narasumber kita Carla, ada Edward, Kelly dan juga terakhir ada Candice, betul ya? Saya takut salah benar dari tadi ya. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya ya. Terima kasih para ketua OSIS. Semoga menjadi ketua untuk rangkaian acara lainnya juga ya. Gak cuma berhenti di sekolah. Silakan, boleh kembali ke tempatnya.